Ini dari Pairan Chow, ya. Pairan Chow ini mengatakan, aku adalah pengerja, bukan pendeta di karismatik. Kemarin ada jemaat kami ikut KKR, terus dia punya penyakit, terus dia ikut KKR, dan dia ngaku sembuh, tapi beberapa hari kemudian masuk rumah sakit. Nah, ini yang saya maksud tadi. ini Pak Pairan Chow ini adalah orang karismatik ini. Ya, nanti mungkin video yang menanggapi Pak Pairan ini saya dipotong aja ya, dipotong lalu diunggah tersendiri ya, biar orang bisa belajar gitu ya. Jangan ditipu, mau-mau saja ditipu oleh pendeta-pendeta nggak beres ya, yang nggak belajar firman Tuhan, yang hanya andalkan pengalaman-pengalaman dia yang tidak beres itu, saudara. Ya, saya baca ulang ya, ini sangat provokatif ini untuk orang karismatik sendiri, saudara. Ini Pak Pairan Chow ini bilang gini, aku adalah pengerja, bukan pendeta di karismatik. Kemarin ada jemaat kami ikut KKR, terus dia punya penyakit, terus dia ikut KKR, dan dia ngaku sembuh. Tapi beberapa hari kemudian masuk rumah sakit. Ini yang saya bilang tadi, itu hanya sugesti pada jiwanya saja. Mungkin karena dengar pengkhotbahnya yang berapi-api, saya kalau pendeta karismatik, saudara, ya, saya kalau jadi pendeta karismatik, ya saya pasti bisa menyembuhkan secara palsu seperti itu. Saya pasti akan banyak menyembuhkan orang secara palsu, ya. Dia sembuh sebentar 1-2 hari, kemudian setelah itu sakit lagi. Saya sangat mampu, karena saya berapi-api, saudara. Dalam nama Yesus, sembuh! Wah, saya pasti berapi-api, saudara. Ya, saya lebih berapi-api dari pendeta-pendeta karismatik yang suaranya kecil ya dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi itu kesembuhan palsu, saudara. Itu sugesti pada jiwa. Sama saja, saya tidak usah bikin kebaktian ya. Orang sakit ya, saya dorong-dorong dia. Pak, Bapak ini tidak sakit sebetulnya. Bapak ini loh sehat. Padahal orang itu sakit. Ayo kuat Bapak, kuat Bapak. Dia dengar suara saya, dia lihat jiwa saya yang betul-betul serius menatap dia. Lalu saya berkata, ayo kuat Bapak, Bapak tidak sakit, Bapak sembuh, Bapak sembuh. Lalu saya pakai bumbu-bumbu dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Bisa jadi orang itu sembuh sebentar, tapi itu bukan sembuh sejati, tapi sembuh palsu. Sembuh yang semu. Nah, kemudian 1-2 hari dia sakit lagi, bahkan lebih parah bisa jadi. Bisa lebih parah ya, karena tadi yang dianggap sembuh itu, kemudian dia mulai beraktivitas dan lain sebagainya, bahkan mungkin sudah tidak minum obat dan lain sebagainya, akibatnya lebih parah lagi sakitnya setelah itu. Jadi terima kasih ya ini Pak Pairan Chow ya atas informasi Anda ya. Anda mengaku adalah pengerja di karismatik ya. Mudah-mudahan ada banyak orang karismatik yang sadar seperti Anda ya. Saya sudah lama sekali berteriak-teriak mengenai hal ini, bahkan dulu pernah ada seorang pastor ya yang ngaku bisa sembuhkan orang dengan tepok begitu ya. Mau melaporkan ke polisi lah apalah begitu ya, mengancam-ngancam begitu ya. Tapi saya tidak takut saudara ya. Karena semua harus dibuktikan dari firman Tuhan ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu pasti palsu. Ya, jadi terima kasih Anda bisa sadar ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat dan banyak orang bisa melihat seperti ini, bahwa kesembuhan yang mereka alami itu sebetulnya semu, itu palsu. Nanti sakit lagi saudara, percayalah nanti sakit lagi. Maka kalau Anda sakit lebih baik ke dokter. Ya, lebih baik ke dokter. Anda datang ke pendeta, Anda minta didoakan saja. Didoakan supaya Tuhan pimpin proses penyembuhan Anda, proses pengobatan Anda. Nanti setelah Anda berdoa, Anda didoakan pendeta, Anda pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Biar ditangani dengan ilmiah sakit penyakit Anda di sana. Ya, kecuali kalau pilek, saudara, tidak usah obat kalau pilek ya. Saya kalau pilek sudah menang saya. Saya cukup makan buah, makan sayuran, makan lalapan ya, makan yang cukup, minum air putih yang banyak, pilek nggak mempan itu. Ya saya pikir itu ya. Terima kasih ini untuk Pak Pairan Chow ya.